Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah General English di pertemuan kedua. Saya tahu teman-teman sekarang masih di semester 1, barangkali masih ada yang bingung. Jadi sistemnya kita itu di pertemuan ganjil kita tetap muka atau hybrid. Sementara di pertemuan genap, yaitu pertemuan 2, 4, 6, kita akan ada pertemuan secara rekaman. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kampus, silahkan menonton saja rekaman yang saya akan upload di si akad ini. Selanjutnya, setelah UTS, kita akan berubah. Tatap muka yang biasanya pertemuan ganjil akan berubah ke pertemuan genap. Jadi untuk semester 1 dan 5, pertemuan ganjil 1, 3, 5, 7 itu tatap muka. Sementara pertemuan untuk semester 3 dan 7, pertemuan genapnya yang tatap muka. Karena ini minggu kedua, berarti pertemuan kita rekaman. Oke. Lalu terkait dengan pertemuan sebelumnya, sudah diinfokan bahwa untuk kuis silahkan dikerjakan dengan jangka waktu 1 minggu sejak pertemuan pada hari itu. Sementara untuk untuk tugas diberikan waktu sampai dengan 2 minggu untuk teman-teman mengerjakan. Seperti saran saya, sebisa mungkin jangan menunggu ke deadline. Memang dibukanya agak lama untuk tugas, tapi sebisa mungkin teman-teman sesudah mengikuti kelas langsung dikerjakan. Dan banyak dari teman-teman yang sudah banyak mengerjakan, tapi belum 100%. Saya mengingatkan kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di pertemuan 1, silahkan segera kerjakan kuis dan tugasnya. Karena jika sudah melewati itu dianggap tidak hadir dan akan mempengaruhi pada nilai akhir. Sedikit mengingatkan bahwa nilai dari kuis dan tugas itu berpengaruh sangat besar, yaitu 40%. Nanti ditambah dengan 30% nilai dari UTS dan 30% nilai dari UAS. Saya juga memeriksa beberapa tugas dari teman-teman dan banyak juga yang chat ke saya menanyakan tentang soal nomor 1. Teman-teman, saran saya jika memang ada kebingungan, saya pernah bilang bahwa tanya saja saya di grup. Sebisa mungkin tanya di grup karena menghindari pertanyaan-pertanyaan sama yang berulang kalau misalnya saya chat langsung ke saya. Dan dikhawatirkan saya membalasnya agak telat, sementara teman-teman ada waktu untuk mengerjakannya hanya saat itu saja. Jadi mungkin ditanyakan di grup, kalau misalnya tanya ke temannya agak malu, biar mungkin ada teman yang lain yang sudah lebih paham, bisa langsung kasih respon. Dan nggak akan ada pertanyaan sama berulang kalau misalnya nanyanya di grup. Oke? Dan teman-teman juga mengingatkan, saya tidak pernah melarang teman-teman untuk chat dosen-dosennya, tapi setiap dosen itu punya em, disiplin yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya chat ke saya malam-malam dan sayanya kebetulan masih buka handphone, belum tidur, saya bisa saja membalas chat dari teman-teman. Tapi khawatirnya jika teman-teman menyamakan treatment saya kepada dosen-dosen lain, khawatir ada beberapa dosen yang tidak terima jika di chat lebih dari misalnya jam 7 malam atau sudah saatnya istirahat. Begitu. Jadi tolong teman-teman mulai peka terhadap dosen-dosennya. Dan bukan berarti saya memberikan kelonggaran itu teman-teman bisa seenaknya. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kuis dan tugasnya, kalau misalnya sekarang sudah buka ini rekaman video, silahkan pause dulu videonya, kerjakan kuis dan tugas pertemuan sebelumnya. Oke? Saya langsung share screen ya. Baik, teman-teman. Oke. Materi di pertemuan kedua ini mungkin teman-teman juga sempat yang udah nonton rekaman atau hadir ke kelas sudah sempat saya bahas tentang tenses.
Tenses itu adalah bentuk kalimat yang tidak kita miliki di bahasa Indonesia. Itulah mengapa kita agak kesulitan memahami atau menggunakan tenses ini, di mana tenses ini yang berubah adalah kata kerjanya. Kita tidak punya kata kerja, kita tidak berubah jika waktu yang diceritakan berbeda. Berbicara waktu hanya ada 3 waktu yang sudah lewat, sekarang, dan masa depan. Tapi kapan kita mengucapkannya itu yang menjadi sebuah tantangan dalam berbahasa Inggris. Seperti contohnya simple present, kapan menggunakannya? Contohnya adalah kegiatan yang berulang atau sebuah fakta. Meanwhile, present continuous adalah bentuk kalimat di mana kegiatannya itu sedang terjadi sekarang. Oke. Langsung aja ke introduction ya. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kalimat yang menggunakan tenses. Bisa dilihat teman-teman, yang pertama, I drink a cup of tea today. Di situ dilihat ada ininya ya. Ada keterangan bahwa itu tuh sekarang. Karena dari bentuk verb atau kata kerjanya itu menggunakan verb 1. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya. I drink a cup of tea today artinya adalah saya minum secangkir teh hari ini. Lalu bentuk yang sudah lewat, kita bisa lihat bentuk kata kerjanya berubah. Drink jadi drank. I drank a cup of tea yesterday. Indikatornya apa? Itu ada di belakang, ada time indicator. Yesterday itu kemarin. Kemarin itu udah lewat. Berarti ini bentuknya past. I am drinking a cup of tea now. I am drinking. Mungkin kalau misalnya teman-teman praktekkan, ini tidak ada orang yang lagi minum terus ngomong ya. Cuman ini adalah salah satu contoh, bisa diganti si kata kerjanya ya. I am watching TV now. Kata kerjanya kalau misalnya di sini ada drinking, dia nggak ada orang yang bilang drinking sambil ngomong, nggak ada. I am drinking cup of tea now. Ini juga sempat jadi perdebatan di awal-awal pandemik, di mana ada seorang guru dari di TikTok lah ya, sempat menjadi perdebatan tentang drinking ini. Lalu untuk ke depannya, maksudnya adalah untuk masa depan, ada kata will di situ. Dan ada kata time indicatornya tomorrow. I will drink a cup of tea tomorrow. Itu tuh sudah pasti besok. Tomorrow itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau secara urutan waktu, itu tuh di masa depan. Gitu. Oke teman-teman, nah ini sebagai contoh ya. Teman-teman bisa di-download ini materinya yang ada di modul. Kita lihat dulu langsung ke present tense. Karena kalau misalnya rekaman ini waktunya cepat, biasanya hanya 30 menit rekaman videonya ya. Present tense. Mungkin teman-teman di sini sudah paham atau sudah pernah dengar ini. Formulanya apa present tense? Subject, auxiliary verb. Auxiliary verb itu yang kata kerja pelengkap istilahnya ya. Lalu ada main verb atau kata kerja utamanya. Sebelum kita masuk atau mengaplikasikan kalimatnya, kita harus tahu dulu kalau misalnya present tense itu sesuatu yang kapan dipakainya. Yang pertama adalah habitual action. Habitual action itu adalah sesuatu yang berulang atau berulang sudah menjadi kebiasaan. Oke, seperti contohnya ada kata-kata every di situ. I eat rice every day. Pakainya simple present. I go to school every morning. I drive my car every Sunday. Nah, itu udah pasti simple present. Coba kita masukin ke dalam bentuk di kalimat seperti tadi ya. Simple present. Ada bentuk kalimat yang positif, negatif, dan pertanyaan atau interrogatif. Ini afirmatif, negatif, interrogatif. Sudah tahu ya mungkin teman-teman ada subjek yang namanya I, you, we, they, he, she, it. Itu termasuknya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingat, pronoun. Untuk afirmatif tidak perlu ada auxiliary verb atau
Kata kerja tambahan. Langsung saja ke main verb. Di sini ada kata main verbnya like. Like. I like coffee. You like coffee. They like coffee. Akan berbeda jika subjeknya he, she, it. Like-nya ditambahkan s. Kapan penggunaan s-nya nanti kita akan bahas ya. Oke. He, kalau misalnya subjeknya he, main verbnya ditambahkan s atau is. Coffee. He likes coffee. She likes coffee. Contohnya seperti itu. Sementara untuk negatif, yaitu kalimat yang ada kata-kata not-nya tuh harus ditambahkan dengan auxiliary verb. I do not like coffee. I don't like coffee. Sama seperti yang sebelumnya, he, she, it, ditambahkan s tapi bukan di likes-nya, di auxiliary verb-nya. Sementara kalau misalnya do dipakainya nggak tambahkan s tapi ditambahkan is. He does not like coffee. Atau secara berbicara bisa disambung. Jadi he doesn't like coffee. Seperti itu. Untuk interrogatif atau pertanyaan, di balik auxiliary verb-nya harus ke depan. Do you like coffee? Don't forget to followed by question mark. Do you like coffee? Sementara sama ya kalau misalnya subjeknya he, she, it, dipakai does she like coffee? Banyak kesalahan dari orang-orang lupa untuk penggunaan he, she, it, pakainya do. He don't like coffee. Salah nggak? Secara grammar salah. Banyak nggak orang yang ngomong? Banyak. Even native speakers say that too. Tapi it's not a big problem if you understand about the point ya. Oke. Oke, nah ini form yang kedua adalah jika teman-teman menceritakan asal-usul teman-teman. Asal-usul, bukan asal-usul, adjective, diikuti dengan adjective. Contohnya seperti ini. I am French, artinya adalah saya adalah orang Prancis. You are French. He is French. Ingat kalau misalnya subjeknya I, you, we, I pakainya am, you, we, they pakainya are, he, she, it pakainya is. I am French. Begitu pula yang negatif, I am not old. Artinya saya tidak tua. You are not old. You aren't old. He isn't old. Kembali kalau misalnya interrogatif, pertanyaannya yang tadinya jadi to be ke depan. Sorry, main verb jadi ke depan. Am I old? Am I late? Misalnya saya datang ke kelas terus dimarahin. Terus nanya teman-teman, am I old? Sorry, am I late? Apakah saya terlambat? Kayak gitu. Is she late? Kayak gitu. Kita latihan dulu. Saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Nomor 1. They do go to the beach on the weekend. I'm gonna count until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama, salah. Karena jika kalimat positif, ini kan kalimatnya positif ya. Kalau misalnya kalimat negatif ada kata-kata not di situ, tapi di sini nggak ada. Ataupun kalimat interrogatif ada kata tanya, ada tanda tanya nggak ada juga di situ. Berarti ini kalimat positif. Tapi di sini auxiliary verb-nya ada juga. They do go to the beach on weekend. Secara grammar ini tidak perlu. They go to the beach on the weekend. Hanya itu saja. Tidak perlu pakai do. Kita masih ngomongin simple present. Sekarang kita lihat. Apakah ini bentuk simple present atau bukan? Number 2. They enjoyed the sunset. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalimatnya betul atau tidak? Secara betul atau tidak? Betul. Tapi kalau misalnya ini kalimat ditanya simple present atau bukan? Bukan. Karena di sini bentuknya sudah menjadi bentuk kedua. Ada akhiran ed di situ. They enjoyed the sunset. Berarti kalau misalnya ada akhiran ed di situ berarti bukan bentuk simple present atau bukan yang terjadi sekarang. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga di sini masih ada sisa nomor 3 sampai nomor 10. Silakan. Silakan latihan lagi kira-kira itu kalimatnya sudah betul atau belum. Kalau misalnya sudah dilihat juga itu apakah termasuk dari simple present atau bukan. Sekarang kita lanjut ke past tense. Past tense itu lebih simpel karena hanya ada subjek dan main verb, tapi bentuk katanya, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja lampau. Apa itu kata kerja lampau? Mungkin teman-teman di sini masih ingat ya, saya pernah bahas sedikit di pertemuan pertama, ada yang namanya regular verb dan ada yang namanya irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja yang jika berubah bentuknya menjadi verb 2 atau verb 3 diikuti dengan ed saja. Seperti tadi enjoy. Enjoy jadi enjoyed. Bentuk ketiganya pun enjoy. Tetapi ada juga kata kerja yang namanya irregular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja yang berubah bentuk kedua dan ketiganya. Seperti eat jadi ate. Eat, ate, eaten. Eaten bentuk ketiganya. Ada juga yang contohnya see, saw, seen. Swim, swam, swam. Drink, drank, drunk. Gitu-gitu ya. Bagaimana cara menghafalkannya? Dipakai. Kalau misalnya teman-teman tidak pakai kata-kata itu, nanti teman-teman akan bingung sendiri. Oke. Kapan penggunaan past tense? Past tense itu adalah sesuatu yang sudah benar-benar udah beres. Completed action. Atau sesuatu yang sudah terjadi. Kita bisa lihat kata kerjanya. Di situ ada yang berubah. Maksudnya tidak main verb atau verb 1. Bisa kita lihat di kalimat pertama. It drove. Drove itu artinya adalah mengendarai. Tapi bentuk pertamanya adalah drive. Sementara kalau misalnya ini ada berbentuk drove, berbentuk seperti ini, berarti sudah menjadi bentuk kedua. Drove, drive, drove, driven. Kalimat kedua pun di belakangnya ada ed. They seemed uneasy. The schedule changed. Tambahkan ed lagi. If you joined our team, you could win the championship. Seperti itu ya, itu bentuk kalimat-kalimat past atau kalimat lampau. Oke, bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa lihat ya, masih juga ada 3 bentuk kalimat, ada positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama adalah positif, kita lihat dulu di situ. Tidak perlu pakai auxiliary verb, sama ya. I went to school. Went itu base verbnya adalah go. I go to school. Kalau bentuk simple present-nya. Tapi kalau misalnya bentuk past tense-nya, jadi I went to school. Biasanya diikuti dengan, kalau simple past, diikuti dengan time indicator. I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. You work very hard. You worked. Oke. Nanti kita bahas penggunaan ed itu tidak selalunya dibaca ed. Ada yang dibacanya ed ending. Ending. Worked. Banned. Kalau misalnya teman-teman bikin konten di sosial media terus di take down, sebutnya bukan di banned tapi banned. Gitu ya. Worked. You worked very hard. Kamu telah bekerja secara keras. Nah, kalau misalnya di negatif ada auxiliary verbnya yang
waktu bentuk presentnya do jadinya did. She did not go with me. We did not work yesterday. Kita tidak bekerja kemarin. Kembali kalau misalnya interrogatif, si did-nya kembali ke depan. Did you go to London? Did they work at home? Seperti itu contoh-contohnya. Kita langsung aja ya ke latihan. True or false? As usual, I'm gonna give you 10 seconds for every question. Okay. The first sentence. Abdul went to Bali for holiday next Sunday. Ingat, kita lagi bahas pas, bukan lagi ngomongin kalimatnya betul atau tidak. I'm gonna count until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can see the first sentence. Abdul went. Abdul nama orang, subjek. Went, kata kerja. Lampau dari kata go. Went to Bali. Udah bener tuh. For holiday, untuk berlibur next Sunday. Next Sunday itu situasi yang digunakan saat lampau, sekarang, atau masa depan. Itu kuncinya. Next Sunday itu adalah masa depan. Jadi secara kalimat ini sudah total salah. Abdul went to Bali for holiday. Dah, di situ masih benar. Tapi ada kata-kata next Sunday itu menjadi salah. Kalau misalnya mau diganti next Sunday-nya menjadi Abdul went to Bali for holiday last year. Contohnya, tahun lalu. Tahun lalu adalah situasi atau time indicator yang menceritakan bahwa itu sudah lewat. Gitu ya. Ini akan benar juga kalau misalnya dibuat future. Abdul will go to Bali for holiday next Sunday. Itu akan menjadi benar tapi bentuknya jadi future. Nanti kita akan bahas itu ya. Number 2. She joined English club class. English club atau English class ya. English club class at school yesterday. As usual, I'm gonna count until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Number 2, kita lihat ya. She, subject, join. Dia perempuan ya, she itu ya. Join dari kata join. Join bentuk kedua dari join ditambahkan ed, English club class at school yesterday. Benar. Karena di situ ada kata-kata join untuk menceritakan sesuatu yang sudah lampau, dan di situ ada time indicatornya yesterday. Yesterday itu sesuatu yang sudah lewat, kemarin artinya. Jadi teman-teman, nomor 2 ini betul. Oke. Sekarang teman-teman silahkan, masih ada waktu, di pause dulu latihan teman-teman, kira-kira dianalisis nomor 3 sampai nomor 10 apakah itu betul atau salah. Selanjutnya, materinya sudah sampai sini dulu. Sedikit saya akan membahas tentang tugas. Bentar ya, saya buka dulu untuk tugas teman-teman. Biar teman-teman memudahkan, sedikit memudahkan, kita bahas dulu sedikit tugasnya ya. Pertemuan 2. Oke. Agar teman-teman jelas tugasnya, kita akan bahas sedikit ya. In your point of view, what is the function of present tense and past tense in everyday's life? Teman-teman bisa menceritakan bagaimana menurut teman-teman fungsi dari present tense dan past tense dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya.
Lalu yang kedua, please write 5 sentence each on present tense and past tense. Teman-teman coba bikin contoh. Saya harap teman-teman membuat contohnya kreatif sendiri, tidak googling atau tidak nyontek mengcopy dari Google. Yang ketiga adalah please explain the connection of the timetable figure to the concept of present tense and past tense. Ya gitu ya. Teman-teman semuanya sudah jelas tugasnya. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah video ini beres, ntar lagi juga beres, teman-teman langsung kerjakan. Jangan dinanti-nanti lagi, saran saya seperti itu. Karena jika menumpuk tugas, malah akan bertumpuk dengan tugas-tugas lain dan akhirnya ada yang terlewat. Yang jadi masalah adalah nanti saat teman-teman UTS dan UAS, nilainya tidak keluar dan kalaupun dia dikeluarkan nilainya tidak maksimal. Baik, mungkin segitu dulu video rekaman pertemuan kedua. Selanjutnya teman-teman kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga secara hybrid. Silahkan teman-teman yang bisa hadir datang ke kelas. Karena saya yakin yang datang ke kelas akan lebih banyak menyerap ilmu. Bukan berarti teman-teman yang tidak hadir karena banyak kegiatan atau ada alasan lain, silahkan tidak apa-apa bisa menonton rekaman kelas yang akan saya upload rekamannya di si Akad atau di e-learning. Terima kasih, sampai di sini dulu. Have a nice day, have a good day. See you when I see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.